Ancaman resesi global 2023 ikut menghantui negara kita, tetapi ternyata pertumbuhan pasar konstruksi Indonesia dinilai terus berada di garis positif sejak pandemi mulai mereda. Bahkan di 2023, Indonesia memiliki sejumlah proyek besar dan lainnya yang diharapkan menjadi penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Telah kami bahas di video kami sebelumnya, di 2023 terdapat sejumlah proyek konstruksi jangka panjang yang akan masif pekerjaannya di sepanjang 2023. Proyek-proyek tersebut juga tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari proyek strategis nasional, pengembangan, serta pembangunan pabrik baru oleh sejumlah industri dan lainnya. Dan kini 2023 kedatangan proyek besar lagi, membangun 3 pabrik baru sekaligus dari PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Tanobel Group, produsen air minum dalam kemasan Cleo. Menurut perusahaan, pasar produk air minum dalam kemasan di Indonesia masihlah terbuka lebar. Untuk itu, dengan proyek ini mereka optimis dapat melanjutkan langkah ekspansi atau perluasan mereka. Selain membangun 3 pabrik baru, mereka juga hendak mengembangkan serta memperbanyak jaringan distribusi mereka di seluruh Indonesia. Dari segi konstruksinya sendiri, membangun sebuah pabrik untuk produksi air minum dalam kemasan atau AMDK itu sebenarnya seperti apa? Pertama, mendirikan sebuah pabrik produksi AMDK memiliki sejumlah persyaratan. Pastinya yang utama harus memiliki beberapa dokumen perizinan seperti surat izin mendirikan bangunan, perizinan standar nasional Indonesia, dan lainnya. Kemudian juga adanya konfirmasi dari kelayakan bangunan serta permesinannya. Bangunan pabrik haruslah didesain terlebih dahulu untuk ditentukan dan disiapkan secara matang dan tepat sampai akhirnya ke proses konstruksinya. Juga terkait permesinan yang harus diuji kelayakannya dan kualitasnya agar dapat memproduksi AMDK dengan baik. Mendesain bangunan pabrik untuk produksi AMDK tentu tidak boleh sembarangan. Semuanya sampai ke denah ruangannya harus sesuai dengan ketentuan SNI dan BPOM. Pabrik untuk AMDK sendiri umumnya terdiri dari beberapa jenis ruangan, yakni pertama, ruangan yang memisahkan air sebelum diolah atau air baku, kedua, ruangan air yang sedang diolah dengan mesin, dan ruangan air yang telah diolah atau yang siap dikemaskan. Berikut penjelasan lebih detailnya. Desain ruangan pabrik air minum haruslah berstandar SNI dan BPOM. Pertama, ada ruangan untuk bahan baku. Ruangan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan dari bahan baku seperti kardus, gelas, botol, sedotan, stiker, galon, dan lainnya. Ada ruang proses pengolahan, ruangan tempat mesin-mesin yang akan mengolah air berada. Ada ruang pengemasan produk sudah jadi, serta ada ruangan untuk produk yang sudah jadi yang digunakan untuk penyimpanan produk botol, gelas, atau galon yang telah selesai dikemas dan siap dikirimkan ke distributor atau pelanggan. Lalu pada ruangan pengisian, di ruang ini terdapat mesin-mesin pengisian untuk botol, gelas, maupun galon. Mesin-mesinnya diharuskan untuk steril agar tidak dapat mengkontaminasi proses pengisian ke dalam wadah kemasan air minum. Selanjutnya, ruang sterilisasi harus didesain sedemikian rupa agar proses sterilisasi dapat dilakukan maksimal. Juga harus memiliki ruang laboratorium fisika dan kimia untuk melakukan proses quality control dari produk yang dihasilkan. Terakhir, ada ruangan untuk staf perusahaan melakukan pekerjaan seperti pencatatan atau pekerjaan kantor lainnya. Demikian syarat-syarat mendirikan sebuah pabrik air minum dalam kemasan. Proyek perluasan serta pembangunan 3 pabrik baru PT Sariguna Prima Tirta Tbk sebagai produsen produk air minum kemasan Cleo menambah harapan besar untuk pertumbuhan pasar konstruksi Indonesia terus menaiki angka positif di 2023. Semoga dengan adanya 1-2 proyek pembangunan yang bertambah seiring waktu berjalan, pasar konstruksi Indonesia terus menunjukkan nilai yang baik dan terus meningkat terutama sejak pandemi menimpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!